Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin herbal berkualitas premium itu beda banget sama yang biasa-biasa aja? Jawabannya itu bukan sihir, tapi sains yang presisi. Nah, di sini kita bakal bongkar ilmu penting di balik pengaringan herbal, supaya kita bisa menjaga kekuatannya dan dapat yang terbaik dari alam. Kutipan ini benar-benar pas banget. Begitu selai daun dipetik, TikTok, jamnya mulai jalan. Ini bukan lagi soal pertumbuhan, tapi soal pengawetan. Kita itu lagi balapan sama waktu, dan taruhannya, ya kekuatan herbal itu sendiri. Pertanyaan bagus. Mungkin Anda mikir kita balapan melawan pembusukan yang kelihatan dari luar ya, tapi bukan. Bukan itu musuh utamanya. Paling nggak di awal-awal. Kita itu lagi balapan melawan proses penghancuran diri yang nggak kelihatan, yang terjadi di dalam tanaman itu sendiri. Coba bayangin deh, pas tanaman dipanen, itu artinya kita baru aja memutus jalur kehidupannya. Air, nutrisi, semuanya putus. Ini memicu kondisi shock fisiologis. Sel-selnya tuh nggak langsung mati, tapi malah masuk ke mode panik, mencoba bertahan hidup dengan cara apapun. Nah, dalam kepanikannya buat bertahan hidup, sel mulai ngebakar cadangan energinya sendiri. Artinya, dia mulai memecah pati, gula, dan yang paling penting buat kita, fitokimia berharga yang jadi alasan kita panen tanaman itu. Ironis banget kan, mekanisme pertahanan si tanaman justru jadi musuh terbesar kita. Kalau sel tadi itu ibarat pahlawan yang tragis, nah, di cerita ini ada juga penjahatnya. Mereka adalah enzim-enzim internal dari tanaman itu sendiri yang bertindak kayak, tombol penghancur diri yang udah terprogram. Slide ini ngejelasin dengan gamblang apa yang terjadi. Di kiri, di sel yang sehat, semuanya rapih. Enzim perusak disimpan di satu kompartemen, senyawa berharga di kompartemen lain. Tapi coba lihat yang di kanan. Setelah panen, dinding-dinding itu mulai bocor. Ini kayak pesta kacau di mana si perusak ketemu sama senyawa berharga, dan hasilnya? Degradasi total. Biar gampang bayangin aja apel yang jadi coklat setelah digigit. Nah, ini reaksi yang sama persis. Yuk, kita kenalan sama dua biang kerok utamanya. Pertama, ada polifenol oksidase atau PPO. Ini dia nih yang bikin warna herbal jadi coklat jelek itu. Terus ada lipoksigenase, penjahat kedua. Enzim ini nyerang membran sel, bikin baunya jadi tengik, dan mempercepat seluruh proses pembusukan. Jadi gimana caranya kita menangin balapan ini dan ngalahin para penjahat tadi? Jawabannya adalah dengan menghentikan waktu itu sendiri, lewat proses pengeringan yang optimal. Ini bukan cuma soal ngilangin air ya, ini soal menghentikan reaksi biokimia perusak ini secara ilmiah. Ada 3 variabel penting yang bisa kita kendalikan buat menghentikan waktu. Ini senjata kita. Kelola aktivitas air, kendalikan suhu, dan blokir cahaya. Yuk kita bedah satu persatu. Target utamanya ini nih, kadar air akhir harus kurang dari 10%. Ini angka saktinya. Di bawah level ini nggak ada cukup air buat enzim-enzim perusak itu bergerak dan bikin kerusakan. Ibaratnya kita bikin mereka lumpuh total. Berikutnya, suhu. Wah, ini kayak pedang bermata dua. Panas memang mempercepat pengeringan. Itu bagus, tapi panas yang ketinggian bakal memasak dan menghancurkan senyawa aktif yang rapuh. Seperti yang Anda lihat, herbal aromatik yang lembut butuh suhu lebih rendah, sekitar 40 derajat Celcius, buat menjaga minyak atsirinya. Sementara akar yang lebih keras bisa tahan sampai 60 derajat. Dan terakhir, cahaya. Aturan nomor 1, jangan pernah mengeringkan herbal di bawah sinar matahari langsung. Sinar UV itu kayak bola perusak mikroskopis, menghancurkan ikatan kimia di senyawa-senyawa penting kayak klorofil. Makanya, herbal yang dijemur di bawah matahari warnanya jadi pudar dan pucat. Oke, sekarang kita udah tahu ilmunya. Yuk kita terapkan di dunia nyata. Gimana sih cara kita bedain herbal yang dikeringkan dengan benar dari yang enggak, cuma pakai indera kita aja? Nah, tabel ini bisa jadi contekan praktis buat Anda. Herbal yang menang balapan warnanya bakal cerah, aromanya tajam, dan teksturnya renyah pasti patahkan. Sebaliknya, yang kalah warnanya jadi coklat atau pucat, baunya apek, dan pasti pegang rasanya liat atau malah langsung ambiar jadi debu. Setiap tanda ini tuh menceritakan proses di belakangnya. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi, kita punya potensi alam yang diawetkan dengan cermat, jernih, dan kuat. Di sisi lain, kita cuma punya sisa-sisa dari potensi yang hilang. Ini jadi pengingat apa yang terjadi kalau kita kalah balapan sama waktu. Pada akhirnya, kenapa sih semua ini penting banget? Ini bukan cuma soal bikin produk yang kelihatan dan baunya enak. Ini soal menjaga tujuan utama dari tanaman itu sendiri, kekuatan obat dan kulinernya.
Nah, ini dia intinya. Anda bisa aja punya teknologi ekstraksi paling canggih di dunia, tapi teknologi itu nggak bisa menciptakan kembali apa yang udah hilang. Kalau senyawa aktifnya hancur pas pengeringan, ya udah hilang selamanya. Proses pengeringan itu fondasi dari segalanya. Kalau fondasinya retak, ya seluruh bangunannya bakal runtuh. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Sekarang setelah Anda paham soal balapan melawan waktu yang terjadi di dalam setiap helai daun yang Anda petik, apa Anda yakin udah melakukan semua yang Anda bisa untuk menangin balapan itu dan menjaga potensi penuhnya? Coba deh pikirkan itu lain kali Anda memanen herbal,